Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3A. Di sini kami akan membuat video tutorial RAL faktorial dan RAK faktorial menggunakan aplikasi software SPSS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fidelis Kamalina dengan NIM 444322085. Saya Dina Mustafa dengan NIM 444322058. Saya Wiyanata Sofia Utami dengan NIM 444322064. Saya Sukandar Iskomah dengan NIM 444322043. Saya Dewi Arianti dengan NIM 444322050. Selamat menyaksikan. Baik, soal yang pertama yaitu seorang mahasiswa sedang mencicip pengaruh dan suhu pemanasan terhadap daya simpan atau hari yang ikat tongkol dan dikemas dengan kemasan filter quartz. Penelitian dilakukan dengan 3 kali ulangan. Selidiklah menggunakan aplikasi SPSS dan juga melakukan video tutorialnya. Dan ujilah normalitas data menggunakan reverse. Lalu, apakah ada pengaruh suhu terhadap daya simpan ikat tongkol? Apakah ada pengaruh waktu terhadap daya simpan ikan tongkol, dan apakah ada interaksi antara suhu dan waktu terhadap daya simpan ikan tongkol. Dan berikut merupakan datanya. Nah, jadi di sini ada datanya. Jadi pertama-tama kita copy dulu datanya ke dalam Excel. Nah, dalam Excel seperti ini. Kemudian kita ubah datanya menjadi bentuk memanjang seperti ini, di mana ada faktor A yaitu suhu, faktor B yaitu waktu, dan ada ulangan serta hasil. Kemudian kita masuk ke SPSS. Jadi langkah pertama kita masuk ke variable view. Di sini langkah pertama kita masuk ke SPSS di variable view. Kelakuan pertama kita ketik yaitu suhu. Suhu, kemudian kita enter. Kemudian variabel keduanya waktu, kita ketik. Kemudian enter. Yang ketiga kita tulis ulangan. Enter. Dan yang keempat itu hasilnya. Jadi kemudian hasilnya enter. Nah pada desimal ini kita rubah menjadi 0. Diubah menjadi 0 karena dalam angka yang kita gunakan, data yang kita gunakan itu bukan angka desimal yang perlu koma-koma gitu sih. Nah, kemudian pada labelnya kita ketik di sini suhu pemanasan. Nah, kemudian pada waktunya juga kita ketik waktu pemanasan. Nah, pada value-nya kita beri nama di value 1. Pada labelnya kita beri nama suhu 100. Kemudian di enter. Kemudian value 2 suhu 10. Kemudian yang ketiga value 3 label 150. Nah, kemudian oke. Pada waktu kita beri juga value 1, kemudian label 10 menit. Kemudian value 2 20 menit. 30 menit. Nah, baru di oke. Kemudian pada ulangan juga 1, kemudian labelnya ulangan 1, enter. Kemudian kedua ulangan 2, enter. 3 ulangan 3, enter. Nah, udah kayak gini oke juga. Kemudian pada column measure kita ubah jadi suhu, kita ubah jadi ordinal, waktu juga ordinal, ulangan nominal, dan hasil nominal. Pada row hasil kita ubah menjadi target. Nah,
Kemudian pada Excel yang tadi kita salin datanya. Kemudian masukin ke SPSS-nya pada data view. Yang proses. Jadi kita copy dari Excel tadi. Nah, seperti ini. Kita analyze, lalu deskripsi, lalu create export. Lalu untuk dependent itu hasil, dan faktor listnya itu suhu, lalu dan waktu. Lalu klik statistik, lalu klik deskriptif, continue, lalu plot, checklist pada normality plot, lalu klik continue, lalu klik OK. Kemudian tunggu hasilnya di bagian output. Jadi ini ada tabel hasil dari tes normalitas pada faktor A yaitu suhu. Di sini ada suhu 100, 110, dan 120. Untuk hasil uji normalitas yang 100 derajat Celcius itu nilai signifikannya 0,064. Untuk suhu 110 nilai signifikannya 0,200. Untuk faktor suhu 120 derajat itu signifikannya 0,200. Nah, berdasarkan jadi untuk mengetahui apakah faktor ini menyebar secara normal dengan cara kita lihat nilai signifikannya. Apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka faktor ini itu menyebar secara normal. Nah, di sini kan dapat kita lihat kalau hasilnya itu semuanya lebih dari 0,05, di mana yang 100 derajat Celcius itu hasilnya 0,64 maksud saya, terus 110 hasilnya 0,200, untuk suhu 120 hasilnya itu 0,200, maka ketiganya ini lebih dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa uji normalitasnya faktor suhu pemanasan atau faktor A ini menyebar secara normal. Kemudian lanjut ke hasil tes normalitas pada faktor B atau faktor kedua yaitu waktu pemanasan. Di sini untuk waktu hasilnya itu yang 10 menit itu signifikan itu 0,5, lalu untuk 20 menit itu hasilnya 0,5, dan yang itu hasilnya 0,5. Nah, berdasarkan itu kalau misalnya lebih dari 0,5, maka normalisasinya menyebar secara normal. Jadi berdasarkan datanya itu, hasil datanya itu, berdasarkan hasil dari datanya itu, nilai signifikan seluruh dari faktor B atau waktu pemanasan itu nilainya lebih dari 0,5, sehingga tes normalitas itu faktor tersebut menyebar secara normal. Jadi sekarang selanjutnya yaitu kita akan mengetik uji rancangan acak faktorial. Faktorial. Caranya yang pertama itu klik analyze, lalu ke general linear model, lalu pilih yang klik model. Nah, di sini untuk yang dependent variabelnya kita isi hasil. Untuk yang faktor kita masukkan yang suhu pemanasan dan waktu pemanasan. Selanjutnya kita klik yang model, lalu suhunya kita masukkan dan interaksi antara suhu dan waktu. Nah, selanjutnya kalau udah klik continue. Selanjutnya yang min, klik yang overall, lalu kita masukkan, klik continue. Lalu klik option, pilih yang deskriptif status. Selanjutnya, kalau sudah semua, kita klik OK. Ini merupakan hasil dari RAL F tadi. Jadi ini hasil tabel ANOVA-nya.
Nah, dapat diketahui bahwa pada suhu waktu dan interaksi antara suhu dan waktu, df itu derajat bebas, mean square itu rata-ratanya, dan f hitung, dan ini signifikannya. Nah, dapat diketahui apa sih 0,05 ini enggak suhu derajat bebas dari suhu itu 2, derajat bebas dari waktu itu 2, dan derajat bebas dari interaksi suhu dan waktu itu adalah 4. Kemudian ini ada rata-rata dari faktor suhu, waktu, dan interaksi suhu dan waktu. Untuk nilai rata-rata suhu, faktor suhu yaitu 4,704. Kemudian untuk nilai rata-rata faktor waktu yaitu 2661,148. Dan nilai rata-rata dari interaksi suhu dan waktu yaitu 408,426. Kemudian di sini ada nilai F atau F hitungnya, di mana nilai F hitung dari faktor suhu yaitu 152,375. Dan untuk nilai F hitung faktor waktu ada yaitu 83,354. Dan untuk nilai F hitung interaksi suhu dan waktu yaitu 12,793. Jadi signifikan dari suhu, waktu, dan interaksi suhu dan waktu itu adalah 0,000. Nah, jika hasil dari signifikan faktor ini itu lebih besar dari 0,05, itu berarti jadi signifikan dari faktor ini, suhu, waktu, dan interaksi suhu dan waktu itu kurang dari 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan nyata, yang mana hasilnya terima H1, yang berarti suhu itu terdapat pengaruh yang berarti terima H1, yaitu suhunya terdapat pengaruh suhu terhadap daya simpan pindang ikan tongkol yang dikemas dengan kemasan retorts pouch, dan waktu juga terdapat pengaruh waktu terhadap daya simpan pindang ikan tongkol yang dikemas dalam kemasan retorts pouch, dan terdapat interaksi suhu dan waktu terhadap daya simpan pindang ikan tongkol pada kemasan retorts pouch. Jadi karena di sini nilai signifikannya 0,000, jadi dia kan lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya untuk faktor suhu, waktu, dan interaksi suhu dan waktu, mereka bertiga ini berpengaruh, dan pengaruhnya ini berbeda nyata terhadap lama simpan ya? Terhadap daya simpan ikan tongkol dalam kemasan retouch pouch. Baik, soal yang kedua yaitu seorang mahasiswa sedang meneliti pengaruh daya lampu dan waktu tangkapan pada partikel tangkapan materi pada bagian di wilayah perairan terdekat. Selidikilah menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana persyaratannya itu menentukan uji normalitas data menggunakan uji relay force. Lalu apakah ada pengaruh daya lampu terhadap tangkapan ikan? Apakah ada pengaruh waktu terhadap hasil ikan? Dan yang terakhir, apakah ada interaksi antara daya lampu dan waktu ikan? Lalu di sini ada datanya. Setelah itu, data yang ada di sini disalin ke Excel. Dan di sini sudah disalin. Setelah disalin seperti ini, maka dibuat memanjang seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu di aplikasi SPSS-nya, di variable view, klik yang pertama ketik daya, lalu klik enter. Yang kedua ketik waktu, lalu enter, lalu kelompok, lalu enter, dan yang terakhir itu hasil. Nah, untuk desimalnya diganti menjadi 0. Pada semua kelakuan kelompok dan hasil juga. Lalu untuk labelannya yaitu yang daya apa? Daya lampu. Kalau nggak salah. Daya lampu.
itu ketik daya lampu, lalu yang waktu adalah waktu penangkapan, lalu yang value, Kelompok enggak? Iya. lalu yang kelompok ketik kelompok bagan. Terus untuk value-nya klik 1, lalu labelannya itu 50 watt, lalu klik add, lalu value kedua yaitu 70 watt, lalu klik add, lalu yang ketiga yaitu 100 watt, klik add. Terus setelah itu klik OK. Lalu untuk waktu yaitu value 1, lalu klik add, lalu value 2, waktu 2. Lalu untuk value ketiga itu sebenarnya waktu 3. Lalu klik OK. Lalu untuk kelompok klik bagian 1, bagian 1, klik add, lalu value 2, bagian 2, lalu ketiga itu bagiannya bagian 3. Lalu klik. Untuk measure-nya itu nominal, ordinal pada daya, lalu ordinal waktu, dan nominal pada kelompok, dan hasil itu nominal. Yang untuk hasil pada row-nya itu klik target. Lalu data yang di sini itu semua disalin dan dipindahkan di aplikasi pada data tersebut. Lalu di paste pada data tersebut. Dan teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, terus yang bagian yang untuk hasilnya ditemukan pada daya lampu waktu pengamatan juga kompetitif dan lalu terus yang bagian di balik code kita normalisasi itu yang kita akan buat ini uji normalitas faktor atau data. Untuk yang daya lampu 50 watt itu 0,2 lalu 10 watt itu 0,051 dan itu 0,2. Berdasarkan uji normalitas signifikannya lebih dari 0,5 maka datanya menyebar secara normal. Di sini kan terlihat bahwa data hasil dari semua data signifikan itu hasilnya di atas 0,0. Data yang daya lampu menyebar secara normal. Selanjutnya untuk yang tes normalitas pada waktu penangkapan, di sini dapat dilihat untuk yang waktu 1 yaitu signifikannya 0,200, waktu 2,200 dan waktu 3 0,200. Berdasarkan signifikannya, apabila kalau lebih besar dari 0,05 maka data tersebut menyebar secara normal. Nah, di sini dapat diketahui 0,200 itu lebih besar dari 0,05 sehingga data untuk yang waktu penangkapan menyebar secara normal. Nah, selanjutnya untuk kelompok bagan, di sini hasilnya pada bagan 1 dengan signifikan 0,200, bagan 2 juga 0,200, pada bagan 3 juga 0,200. Berdasarkan signifikan 0,05, pada hasil kelompok bagan ini signifikannya melebihi 0,05. Nah, dapat diketahui bahwa jika hasilnya signifikannya di atas atau melebihi 0,05, data tersebut menyebar secara normal. Jadi kelompok bagan ini baik 1, 2, atau 3 menyebar secara normal.
Kemudian kita akan uji RAK faktorial. Pertama-tama kita klik analyze, kemudian kita klik yang general linear model, dan kita klik yang ini. Kemudian pada bagian dependent variable kita masukkan hasil, dan untuk bagian fixed factor kita masukkan daya lampu, waktu penangkapan, dan kelompok bagan. Berikutnya kita klik yang model, kita masukkan daya, waktu, kelompok, dan interaksi antara daya dan waktu. Nah, kita klik continue. Kemudian kita masuk ke EM means, kita masukkan display mean for-nya yang overall. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK dan kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasil ANOVA dari RAK faktorial yang udah dianalisis. Di sini ada sumber keragaman daya, waktu, kelompok, dan interaksi daya dan waktu. Di sini ada derajat bebas dari daya yaitu 2, derajat bebas waktu itu 2, dan derajat bebas kelompok itu 2, dan derajat bebas interaksi daya dan waktu itu adalah 4. Kemudian ada rata-rata dari faktor daya yaitu 58,926. Kemudian rata-rata dari waktu 16,926. Rata-rata dari nilai kelompok itu 2,926, dan rata-rata dari interaksi daya dan waktu yaitu 0,315. Kemudian di sini ada kolom F atau F hitung, di mana F hitung dari daya yaitu 26,572, F hitung dari waktu yaitu 7,633, kemudian ada F hitung dari kelompok itu 1,319, dan F hitung dari interaksi daya dan waktu yaitu 0,142. Di sini ada signifikannya juga, di mana signifikan dari faktor daya yaitu 0,000, signifikan dari faktor waktu itu adalah 0,005, kemudian ada nilai signifikan dari kelompok itu 0,295, dan nilai signifikan dari interaksi daya dan waktu yaitu 0,964. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan ada beda nyata pada faktor yang kita uji dan kelompok serta interaksi antar faktor A dan faktor B, kita lihat dari nilai signifikansinya, di mana apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan nyata. Sedangkan kalau misalnya nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan dan pengaruh serta pengaruhnya ini berbeda nyata. Di sini dapat kita lihat yang berbeda nyata itu ada di faktor daya dan faktor waktu. Itu karena nilai signifikannya 0,000 dan nilai signifikan yang waktu itu 0,005. Jadi dia kan di bawah 0,05. Sedangkan untuk kelompok dan interaksi daya dan waktu itu dia lebih besar nilainya dari 0,05. Faktor yang pertama daya lampu itu berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan wilayah lalu faktor yang kedua waktu itu berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan wilayah perairan Asia. Dan juga ada interaksi antara daya dan waktu terhadap hasil tangkapan ikan di wilayah perairan Asia. Jadi di sini ada kelompok, itu kelompoknya kan bagan 1, bagan 2, bagan 3. Jadi perbedaan kelompok atau perbedaan bagan tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan itu. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong loh, taunya kalian udah ada jadi gini. Yolo. Dewi 1, 2, 3 kira